Selamat malam. Sebelum saya mulai kegiatan perkuliahan, silahkan saudara mengisi presensi ya terlebih dulu. Nanti yang tidak bisa mengisi presensi, silahkan angkat tangan ya. Recording in progress. Yang namanya sudah terabsen, diturunkan ya untuk angkat tangannya. Masih ada yang hadir tetapi belum presensi.
Sudah, Mas Abdul Malik sudah. Malik Abdul Aziz ya. Maaf. Ada lagi yang belum? Nadia, Abdia, ada? Aisyah, Alia, Cynthia, Diandra, Ikrar, Kansa, Lintang. Ada lagi yang belum? Oke, baik. Oke, oke, kita mulai untuk kegiatan perkuliahan biologi selular molekular ya. Sebelum saya mulai, tentu saya ingin membicarakan terkait dengan kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran itu berisi apa yang nanti saudara akan dapatkan dan capaian apa yang nanti saudara harus raih ya. Dan kemudian termasuk time scheduling ya, kegiatan perkuliahan ataupun juga ujian dan juga penilaian. Ya, jadi itu. Kenapa Safina? Mohon izin Bapak, tadi saya mencoba untuk scan presensi kehadiran, namun di eh, aplikasinya terdapat invalid kode, Bapak. Oke, baik, nanti terakhir ya. Terima kasih Bapak. Oke. Nah, kemudian eh, jadwal-jadwal seperti ujian, materi yang diujikan ya, dan juga eh, kalau ada ujian perbaikan, nah, maka tentu di sana harus sudah saudara ketahui ketika saudara mulai pembelajaran di awal. Ya, jadi itu. Sehingga nanti itu sebenarnya tidak ada alasan-alasan itu. Saya tidak bisa ikut UTS karena ini, saya tidak bisa ikut UAS karena kecuali kalau sakit, ya. Tetapi kegiatan yang bisa di planning maka tidak boleh akan dapat dispensasinya. Ya, kalau misalkan memang sakit, ya, nah itu kita bisa maklumi, ya. Tetapi ketika memang ada kegiatan yang lain itu yang tidak bisa kita berikan dispensasi itu, ya. Kenapa? Karena di awal semester itu sudah diberikan jadwal-jadwal itu. Nah, oleh sebab itu ini saya berikan terkait dengan apa yang nanti akan diberikan pada kegiatan perkuliahan, ya. Memang pada tahun-tahun sebelumnya saya sebagai PJMA dari mata kuliah ini, ya. Tetapi karena saya bertugas di tempat lain sekarang, kebetulan saya bertugas di kementerian, maka PJMA bergeser ke Pak Krismawan, ya. Dan apa yang nanti akan diberikan kepada saudara, ini karakter dari selular dan molekular dalam suatu kehidupan sel, ya. Kemudian karakter dari komponen molekul yang ada di dalam sel, ya, dan juga genetik. Kemudian dari karakter itu ketika dihubungkan pada keadaan fisiologi, berarti keadaan sehat, dan tentu saja pada keadaan sakit ataupun juga patologisnya, ya. Kemudian bagaimana perubahan-perubahan dari molekular yang ada di dalam sel yang nanti akan menimbulkan terjadinya disease, ya, terjadinya penyakit. Nah, itu juga akan dipelajari ini. Kalau kita tahu bagaimana penyakit itu terjadi, maka kita juga bisa melihat ataupun juga mengembangkan suatu obat, ya, untuk mengatasi itu.
Dengan demikian nanti pada bagian akhir dari kuliah ini tentu saudara juga akan diberikan pembelajaran terkait bagaimana sebenarnya molekular mekanisme dari suatu obat dan bagaimana ketika obat itu menyembuhkan dari suatu penyakit. Ya, jadi itu. Nah, pembelajaran nanti baik dalam bentuk kuliah, penugasan, ya, eh, dan juga ujian. Nah, ujian itu nanti ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, ya. Nah, tim teaching kami itu ada beberapa orang, ya. Tim teaching ada di atas, ya. Nah, ini tim teaching kami, ya. Jadi PJMA ini penanggung jawab mata ajar Pak Krismawan Ardianto. Kamu yang ketawa itu minta tolong dong. Mikrofonnya matiin. Mikrofon kamu nggak di-mute kelihatannya.
saya minta maaf ini nampaknya ada eh, kendala ya terkait dengan cyber kampus yang account yang saya miliki nampaknya eh, akses dengan nomor kepegawaian saya sudah agak tidak bisa masuk nampaknya. Oke, baik. Oke, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan eh, kontrak pembelajaran ya. Jadi referen yang paling banyak kita gunakan adalah yang dari Albert ya, Molecular Biology of the Cell. Ini edisi terakhir 2024. Kemudian yang kedua, ini tentu Cell and Molecular Biology ya. Kemudian ada Molecular Cell Biology dan sebenarnya kalau yang lainnya ini eh, apa tambahan yang boleh saudara baca untuk meningkatkan kemampuan saudara. Kemudian untuk kontrak pembelajaran ini tentu harus saya berikan saudara pada kelas Jumat ya, kelas AC di sini ya. Hari ini ya agak bergeser ke malam hari. Nanti kalau sudah pengajar yang lain kembali seperti halnya jadwalnya. Kemudian saya memberikan 2 kali tatap muka terkait dengan pengantar biologi selular dan molekular, kemudian kehidupan sel, organel, dan juga protein transmembran. Kemudian dilanjutkan 3 kali tatap muka dengan Prof. Ani, ya, mengenai hubungan antara molekular, kemudian disease, dan juga drug development. Ini pada tatap muka yang ketiga. Kemudian tatap muka yang keempat dan kelima ini akan dibicarakan mengenai komunikasi antara sel. Apakah komunikasi itu terjadi di dalam sel atau antar sel yang satu dengan sel yang lain. Nanti kalau ada tanggal merah seperti halnya tanggal 5 September itu nanti dengan mencari pengganti dan komunikasi dengan dosen pemberi mata kuliah ya. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Krismawan 2 kali tatap muka mengenai molecular signaling pathway. Ketika memang ada suatu senyawa obat melakukan stimulasi berikatan dengan reseptornya, kemudian apa yang terjadi pada tahap berikutnya di dalam sel dan kemudian implikasinya apa? Apakah metabolismenya mengalami perubahan? Apakah di sana nanti akan mengalami perubahan dari signaling pathway-nya atau bahkan digunakan sebagai memori di dalam merubah perilaku dari sel itu. Kemudian UTS, bukan UTS ya, ujian tengah semester gitu ya. Kalau UTS disingkat UTS itu biasanya bisa diperpanjang jadi ujian tidak sungguh-sungguh gitu ya. Jadi itu. Nah, makanya ini tanggalnya sudah tertentu ya, 29 September sampai dengan 11 Oktober ya. Kemudian dilanjutkan 2 kali tatap muka oleh Prof. Joko Agus Purwanto mengenai kode genetika, ekspresi gen, kemudian mutasi dan dampak dari mutasi. Selanjutnya diberikan 3 kali tatap muka oleh Pak Mahardian Rahmadi, ya. Ini akan membicarakan mengenai bagaimana pertumbuhan sel
kemudian pengendalian, dan tentu saja obat-obat yang dapat eh, mengendalikan dari pertumbuhan sel itu. Kemudian yang terakhir 2 kali tatap muka ini akan diberikan oleh Pak Krismawan ya mengenai perubahan selular dan molekular akibat adanya suatu stimulasi baik eksogen maupun juga endogen. Sementara ujian akhir pada tanggal 8 sampai dengan 20 Desember. Setelah itu saudara libur ya 1 minggu ya. Kemudian akan ada ujian perbaikan, dijadwalkan ujian perbaikan pada awal tahun 2026. Ya, jadi itu. Nah, jadi jadwalnya sudah demikian diatur sehingga saudara bisa mengatur jadwal saudara sehingga saudara bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian ujian, semua ujian dalam bentuk MCQ, baik itu UTS maupun juga UAS. Soal yang saya sediakan berkisar antara 80 sampai dengan 100 setiap kali ujian. Ya, nah dengan demikian saudara bisa mempersiapkan ujian itu dengan baik. Ya, jadi itu. Untuk materi UTS tentu mulai dari awal sampai dengan kuliah terakhir sebelum UTS. Itu materi ujian UTS. Untuk UAS materinya bagaimana? Materi ujiannya adalah sesudah UTS sampai dengan UAS. Kalau nanti ada ujian perbaikan, maka semua materinya, baik sebelum UTS maupun sesudah UTS, itu semua materi. Itu untuk ujian perbaikan. Nilai untuk ujian perbaikan bisa maksimum sampai AB, sehingga batas yang diberikan kesempatan untuk ujian perbaikan adalah B ke bawah. Ya, jadi yang B ke bawah bisa mengikuti ujian, kemudian nilai maksimumnya ujian perbaikan adalah AB. Kemudian terkait dengan materi tadi sudah saya sampaikan ya, materi ujian untuk perbaikan semua. Terus diambil nilai yang mana? Kalau misalnya saudara ternyata pada ujian itu dapat nilai B, ikut ujian perbaikan kemudian dapat D gitu ya. Nah, yang diambil adalah nilai tertingginya. Ya, jadi itu. Nah, tetapi saudara ya harus bersungguh-sungguh kalau misalkan memang mau ikut ujian perbaikan silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi itu kesempatan yang diberikan kepada saudara. Nah, tetapi sebaiknya saudara mengambil pada ujian utamanya. Itu terkait dengan kontrak kita ya. Jadi itu mulai dari materi apa yang diberikan, kemudian juga bentuk-bentuk kegiatannya ya, terus kemudian juga ujian dan penilaian serta ujian perbaikan. Kemudian tadi kan ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Kemudian ada nilai nanti penugasan. Kalau ada penugasan, ya tentu saudara harus mengumpulkan tugas itu. Karena nilainya besar, penugasan itu bisa 20 sampai dengan 25 nilainya. Persen ya. Jadi artinya kalau 25 maka di sana UTS itu total nilainya nanti 37,5, UAS 37,5 maksimum, kemudian nilai tugas maksimum 25. Ya, jadi itu. Kalau nanti nilai tugasnya itu 20, ya berarti di sana ada 40 ditambah dengan 20. Kalau saudara tidak mengerjakan tugas, tidak mungkin bisa dapat A. Kenapa? Karena nilai A itu 86. Nilai A itu 86. Kalau nilai saudara itu 100 pada saat UTS dan 100 pada saat UAS, kalau dibobot jadi 40 ditambah 40, nilai saudara hanya 80. Kalau tidak mengumpulkan tugas maka nilainya ya 80. Ya, jadi itu. Sehingga pasti tidak bisa nilai A.
Ya, jadi itu. Oleh sebab itu nanti ketika ada tugas, saudara bisa mengumpulkan. Meskipun kadangan saudara mengumpulkannya terakhir, enggak apa-apa. Yang jelas diselesaikan tugasnya. Ya, jadi itu. Baik, sekarang saya lanjutkan terkait dengan eh, materi kuliah. Nah, malam ini saya akan memberikan pengantar untuk biologi selular dan molekular, ya. Saya masukkan dulu jadwal dan jadi saudara bisa download jadwal dan eh, materinya pada chatbox. Nah, saya awali untuk biologi selular molekular ini bahwa saudara nanti ketika belajar di farmasi pasti saudara akan lulus sebagai farmasis ataupun juga apoteker, ya. Dengan menjadi farmasis atau apoteker, maka dua sisi yang saudara harus kuasai adalah terkait dengan penyakit dan obatnya. Untuk penyakit tentu ini banyak overlapping dengan medical doctor. Ya, untuk penyakit tentu banyak berkaitan dengan medical doctor, mereka lebih banyak mempelajari mengenai penyakit, sementara irisan bagiannya itu kita yang mempelajari. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita bisa memberikan suatu terapi yang sangat baik ketika kita tahu bagaimana penyakit itu terjadi. Bagaimana sebenarnya mekanisme terjadinya suatu penyakit. Tentu berawal kalau kita pasti, kalau suatu penyakit itu pasti di sana ada perubahan-perubahan di dalam struktur selnya. Juga perubahan organelnya, perubahan protein yang ada di dalam sel, dan bahkan mungkin terjadi perubahan pada genetiknya. Ya. Nah, dengan demikian maka farmasi ini tentu harus mampu untuk mengetahui bagaimana suatu obat itu nanti akan bekerja pada penyakit tersebut. Menghentikan pada tahap yang mana atau menghentikan pada aktivitas yang mana dari perjalanan suatu penyakit. Sehingga saudara harus mengetahui bagaimana suatu obat itu bekerja, bagaimana sebenarnya perubahan molekuler ataupun selular yang ada dalam tubuh ketika suatu obat itu bekerja. Serta nanti bagian yang paling penting yaitu bagaimana saudara bisa melakukan discovery dan development dari suatu obat. Ya, jadi itu. Sehingga kalau kita bicara masalah obat, ada dua sisi obat itu. Sebentar ya.
Baik, akan saya lanjutkan ya. Mohon maaf. Jadi kalau kita bicara masalah obat, maka kita harus tahu bahwa di sana ada suatu aktivitas ketika memang senyawa tersebut berikatan dengan molekul-molekul yang ada di permukaan membran sel ataupun yang ada di dalam sel. Ketika memang kita bisa mengatur terkait dengan kadar ataupun juga dosisnya, maka obat ini akan mempunyai aktivitas yang baik. Tetapi ketika di sana nanti melebihi dari takaran seharusnya sehingga akan menimbulkan efek toksik. Sehingga kalau kita di farmasi maka harus mampu menjaga bahwa obat itu mempunyai paradigma yang memang harus kita jamin mutunya. Di mana yang pertama suatu obat itu harus aman terlebih dulu, kemudian yang kedua adalah efektif, yang ketiga berkualitas, dan yang keempat tentu acceptability-nya. Ya, dengan demikian kalau kita bicara pada obat pertama yang harus kita lihat adalah keamanannya dan yang kedua adalah efektivitasnya. Dengan demikian, kalau kita bisa melihat demikian, maka obat itu nanti, apakah dia itu bekerja di luar sel ataupun juga di dalam sel, maka dia nanti akan mempunyai aktivitas yang sangat baik untuk mengembalikan pada keadaan patofisiologis menjadi keadaan fisiologi. Nah, di luar sel misalnya saja, di luar sel yaitu berarti di area eh, apa cairan ya. eh, Antara sel yang satu dengan sel yang lain pasti di sana ada cairan, maka obat itu ada yang bekerja di cairan tersebut. Misalnya saja obat-obat yang bekerja pada COX-2 misalnya. Jadi COX-2 inhibitor misalnya siklooksigenase 2 ya. Itu kalau kita lihat siklooksigenase 2 pada orang yang mengalami trauma, misalnya saja ada benturan, maka di sana akan ada memar ya. Kemudian sel itu akan melepaskan beberapa sitokain dan juga eh, menginduksi terjadinya pelepasan siklooksigenase. Itu nanti yang akan merangsang sel-sel untuk terus mengeluarkan sitokainnya dan menimbulkan rasa nyeri. Ya. Nah, dengan adanya suatu obat, maka di sana misalnya saja COX-2 inhibitor. Contohnya apa? COX-2 celecoxib misalnya. Nah, celecoxib itu nanti akan menghambat kerja dari COX-2 ya. Dengan demikian maka COX-2 tidak mampu menimbulkan stimulasi yang nanti akan menimbulkan rasa nyeri itu. Maka rasa nyeri tidak akan terjadi. Ya, jadi itu. Kemudian ada juga obat itu yang bekerja pada permukaan membran. Dia berikatan dengan reseptor yang ada di sana. Banyak, ini paling banyak obat yang mempunyai mode of action demikian. Ya. Terus kemudian juga ada obat itu yang bekerja di dalam sel. Obat-obat steroid dan lain sebagainya itu juga banyak berada di dalam sel kerjanya. Nah, tentu saudara dulu juga sudah mengenal ya bahwa di dalam sebenarnya kalau kita lihat organisme ya itu ada organnya, ada jaringannya. Kalau kita lihat jaringan terdiri dari selular, selular subselular, kemudian molekular maupun juga genetik. Saya rasa ini sudah pernah saudara pelajari dengan baik. Nah, saya ingin mengingatkan secara molekular ini pada siklus sel misalnya. Masih ingat ya siklus sel ya? Jadi siklus sel ini di mana sel yang ada di dalam tubuh kita ini sebenarnya terbagi menjadi tiga jenis. Ada yang tahu? Sebutkan. Bukan tiga sel ya jumlahnya, tapi tiga jenis. Ada yang tahu? Silahkan. Silahkan. Boleh. Salah, enggak apa-apa ya. Silahkan kalau ada yang tahu. Ya.
Jadi kalau kita lihat sel yang ada di dalam tubuh kita, itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sel yang selalu digantikan dalam durasi waktu tertentu. Nah, ini yang kita sebut dengan sel yang labil. Contohnya apa? Sel darah merah kita. Sel darah merah kita, usianya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu usianya? Sel darah merah kita? Izin 40, Bapak 40 Buset. hari, 40 40 hari? harian ya Bapak. Berapa? Sekitar 40 hari sampai 30 hari sampai 40 hari. Sel darah merah kita. Se- Segitu. Coba Empat ingat. bulan, Pak. Ya, 4 bulan. 120 4 hari, bulan. Prof. Setuju 4 bulan? Izin menjawab, Setuju. Pak. Ya. Setuju. Makanya kalau 20 hari saudara sampai 4 bulan. transfusi darah, ya kan, atau donor darah gitu ya, kalau saudara donor darah dibatasi minimum 3 bulan kan. Nah, supaya terjadi pematangan. Ya, usianya itu sekitar 120 hari atau 4 bulan. Ya. Nah, setiap 4 bulan sel darah merah itu digantikan. Cuman memang tidak serentak. Ya, kalau serentak pasti saudara mengalami anemi, ya kan? Jadi bergantian, ada yang sekarang usianya 4 bulan digantikan besok, ada yang 4 bulan digantikan lusa 4 bulan. Jadi pergantiannya secara simultan. Nah, terus kemudian eh, sel-sel yang demikian selain pada sel darah kita, sel darah merah, itu juga misalnya saja akar rambut. Makanya rambut itu kan selalu tumbuh. Itu artinya dia dia sel yang sifatnya adalah labil, ya. Kemudian yang berikutnya misalnya saja kulit, ya. Epidermis kulit kita ini juga selalu digantikan setiap waktu. Berapa usianya sel-sel kulit kita? Tidak ada yang tahu. Karena bergantinya ataupun juga Sekitar eh, 20 hari. berapa? Berapa hari? 28 sampai 40 Izin hari. menjawab. Iya, Kalau untuk orang dewasa sekitar 20 hari. ya, ya. Jadi sekitar 28 sampai dengan 32 hari. Ya, jadi itu. Nah, itu digantikan. Nah, saudara tidak terasakan, tidak merasa ya. Kenapa? Karena bergantinya simultan, bertahap gitu ya. Nah, kalau seperti golongan reptil gitu ya, itu bergantinya secara serentak ya. Enak mana ya bergantinya secara serentak atau bergantian gitu ya. Jadi bertahap gitu kan enggak tahu saudara. Tapi kalau serentak gitu kan seperti ular gitu ya, itu berganti kulitnya kan secara serentak. Enak juga loh ya. Kalau saudara berganti kulitnya itu secara serentak ya, habis kuliah 28 hari ya, besoknya Pak izin untuk cuti gitu ya. Kenapa ganti kulit gitu ya? Ya, kan senang ya. Ya, jadi itu. Nah, ini adalah tipe dari sel-sel yang sifatnya labil. Kemudian yang kedua itu adalah sel yang tidak yang stabil. Sel yang stabil adalah sel yang tidak tergantikan kecuali kalau ada trauma yang berat. Ya, misalnya saja ketika ada patah tulang, ya, maka tulang nanti akan meregenerasi. Ya, kalau tidak ada patah ya dia tidak akan ada proses-proses penyembuhan. Ya, tulang kita kalau tidak kita itu berat badan kita tidak mengalami peningkatan, dia juga tidak mengalami remodeling. Ya, otot kita misalnya, kalau tidak ada perlukaan pada otot, ya nanti tidak akan ada pertumbuhan pada otot itu. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sel yang sifatnya permanen. Sel yang sifatnya permanen ini adalah sel yang setelah mengalami maturasi, pendewasaan, maka ketika sel itu mengalami kematian, tidak akan tergantikan. Contohnya apa? Sel saraf kita. Sel saraf kita ketika kita berusia 1 tahun itu belum mengalami maturasi sempurna, ya. Sehingga saudara pun sekarang ini kalau disuruh mengingat pada saat saudara usia 1 tahun akan sulit, gitu ya.
Ada yang ingat pada saat 1 tahun itu aktivitasnya apa saja? Ya, sulit kan? Tetapi ketika saudara sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mengalami peningkatan usia, sampai usia 5 tahun, 6 tahun di sana sudah mendekati maturasi yang sangat baik. Sehingga saudara masih ingat ketika saudara usia 6 tahun, waktu playgroup, waktu SD, kawan-kawan saudara masih saudara ingat dengan baik. Kenapa? Karena sudah ada maturasi di dalam sel-sel saraf saudara. Dan itu sampai pada usia 9-10 tahun, itu maturasi yang sempurna. Nah, ketika pada saat setelah maturasi mengalami kematian sel saraf, itu nanti sel saraf itu tidak tergantikan. Ya, dengan demikian maka ini adalah 3 tipe sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi itu. Nah, nanti juga sama. Misalnya saja ketika kita ada pertumbuhan dalam sel pada kanker misalnya, ya. Jadi tentu kalau pada kanker itu pertumbuhannya mengacu pada siklus ini. Ya. Kalau mengacu pada siklus ini, ya, maka tentu saja di sana untuk pertumbuhan, ya, dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya, ya. Seperti halnya pada sel kanker, ya, maka di sini akan mengalami pertumbuhan. Kalau kita lihat pada gambar ini, ya, pada gambar ini pasti kalau dari gambar ini sel itu pertama pasti dalam keadaan istirahat, ya. Jadi keadaan istirahat itu yang kelihatannya kursor saya ini, ya. Ya. Nah, ini keadaan istirahat. Keadaan istirahat disebut juga keadaan G0, ya. Jadi pada keadaan istirahat kemudian dia nanti akan terstimulasi, ya, masuk ke dalam G1, fase G1. Kalau fase G1, ya, kalau itu terjadi terus, ya, berlangsung, maka dia nanti akan masuk fase S. Nah, fase S itu adalah fase sintesis. Protein-protein akan dihasilkan di sana, ya. Proses seperti halnya transkripsi, translasi itu akan terjadi pada fase S ini. Kemudian dari fase S, ya, jadi G0 ke G1, G1 masuk ke fase S atau sintesis, setelah fase sintesis akan masuk pada G2. Nah, pada G2 ini sudah masuk pada profase, ya, metafase, anafase. Sampai pada anafase nanti akan masuk pada fase M. M berarti mitosis. Mitosis berarti membelah, ya. Dengan demikian ketika sel itu, ya, kromosomnya ada di tengah, berarti di sini metafase. Kemudian kalau sudah tertarik ke arah sentriul, ya, ke arah kutubnya, ya, ini sudah pada fase anafase. Kemudian ketika terjadi FLIR pada sel atau perputaran, maka ini sudah masuk dalam fase mitosis, ya, M. Ya, nanti akan menjadi 2 sel, ya. Jadi itu. Nah, ini terus-menerus. Nah, pada sel kanker itu yang terjadi. Maka ketika sel kanker itu berkembang demikian, maka ada obat-obat yang nanti akan digunakan untuk menghentikan siklus dari sel ini. Ada obat itu yang nanti akan bekerja pada fase sintesis. Jadi fase S itu akan digunakan. Ada juga obat yang akan bekerja pada fase mitosis. Ada juga obat yang bekerja pada fase J2 ataupun juga J1. Gitu ya. Jadi itu. Nah, dengan demikian ketika obat itu pada fase S misalnya, maka di sana sintesis otomatis pada fase ataupun pada kejadian seperti halnya transkripsi, translasi itu akan dihambat, ya, di sini ini. Dengan demikian maka siklus tidak akan terjadi, kanker tidak akan berkembang. Seperti itu. Ini kalau kita lihat.
pada siklus sel dan kemudian obat-obat yang memang bisa bekerja pada siklus sel seperti halnya pada kanker. Nah, kemudian kalau kita lihat pada saat siklus sel itu berlangsung terus-menerus, maka di sana akan banyak sel yang dihasilkan. Nah, sel ini sudah tidak terkendali biasanya. Kalau dia di dalam suatu oklusi kantong gitu ya, ataupun juga membran, maka dia masih dalam bentuk tumor. Tetapi ketika membrannya itu sudah ruptur, ya, kemudian selnya ini menyebar kemana-mana sehingga bisa mengalami eh, bisa bermigrasi ke dalam eh, jaringan yang lain, ya, sehingga keadaan ini yang disebut dengan kanker, ya, karena dia sudah mengalami metastase ke berbagai jaringan, ya, jadi itu. Nah, nanti kalau sudah mengalami metastase demikian, itu ada obat-obat yang memang bisa dikembangkan untuk menghambat itu. Tetapi sampai sekarang juga kalau kita lihat obat-obat cancer itu juga belum memberikan outcome yang sophisticated, ya, masih banyak efek sampingnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat obat kanker itu, ya, message yang dibawa oleh obat kanker itu adalah matikan sel yang sedang tumbuh. Kalau matikan sel yang sedang tumbuh, padahal di dalam tubuh kita tadi itu ada sel yang sifatnya labil, stabil, dan permanen. Untuk sel sifatnya stabil dan permanen tidak ada masalah. Tapi sel yang sifatnya labil itu akan bermasalah. Ketika diberikan dan message-nya itu adalah matikan sel yang sedang tumbuh, sel kanker akan mati. Tetapi sel yang sedang tumbuh normal juga akan mati. Misalnya saja akar rambut tadi tumbuh normal, ya dia nanti mati rontok. Kulit yang seharusnya digantikan selama 28 hari sekali itu juga nanti akan mengalami kematian. Kulitnya keriput. Ya, demikian juga dengan sel darah merahnya dia mengalami anemi. Ya, jadi itu. Itu efek samping dari penggunaan kemoterapi atau obat anti kanker itu. Ya, kenapa? Karena message-nya itu adalah matikan sel yang sedang tumbuh. Ya. Nanti ketika obat itu sudah bisa dikendalikan, misalnya saja message-nya berubah, matikan sel yang sedang tumbuh yang tidak normal gitu ya. Nah, mungkin pada era saudara nanti bisa menghasilkan obat yang demikian. Yang saat ini belum ada. Ya. Tapi di era saudara nanti itu peluang sangat besar. Ya. Nanti pada kuliah ini juga saya akan mengundang, ya semoga saja jadwalnya nanti akan bisa dengan baik gitu ya, tepat, karena biasanya eh, untuk kuliah biologi eh, selular molekular ini saya akan 2 kali mendatangkan kuliah tamu ya. Saya masih berkomunikasi dengan kawan yang ada di industri yaitu Takeda Global ya, yang di sana kebetulan dia adalah director untuk pengembangan obat kanker ya. Dan Takeda Global berarti di Boston ya, dan itu alumni kita ya. Jadi itu bisa saudara bayangkan bahwa ketika eh, lulus ya, ketika selesai ya, kakak-kakak saudara itu luar biasa, banyak yang bekerja pada instansi-instansi yang tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri ya. Jadi itu kalau kita lihat ya, eh, pada bukan tahun lalu, pada semester genap kemarin ya, pada bulan Februari sampai dengan Juli ya, saya berusaha untuk ada kuliah tamu terutama yang terkait dengan kanker ini, tetapi jadwal tidak tepat gitu ya, sehingga saya harapkan nanti pada sesi atau semester saudara ini bisa berjalan dengan baik. Kalau semester sebelumnya itu saya mengundang dosen ya,
eh, dari Harvard University, ya. Itu pun alumni dari Fakultas Farmasi yang bekerja sebagai dosen dan peneliti di Harvard University, ya. Jadi itu tentu sekarang ada dampaknya ya, karena mereka juga mengurangi peneliti, dosen asing dan juga mahasiswa asing di sana ya. Jadi itu. Nah, sehingga ini penting ya, dan ini bagus. Sementara kalau di Harvard karena dia mendalami mengenai degenerasi dari sel pada keadaan proses penuaan ya, maka dia juga memberikan pembelajaran itu mengenai Alzheimer disease dan bagaimana mengembangkan obat Alzheimer ya, anti Alzheimer. Sementara kalau dari Boston itu atau dari ya sama-sama di Boston itu sebenarnya. Dari Takeda Global itu saya minta untuk bagaimana sebenarnya sel-sel kanker itu berkembang dan bagaimana obat itu bekerja. Sehingga tentu kesempatan sangat terbuka kepada saudara ketika saudara nanti sudah menyelesaikan pendidikan di farmasi. Nah, kemudian kalau kita lihat selain kita bisa bicara masalah selular dari suatu perjalanan penyakit, kemudian kita bisa memberikan pengobatan yang tepat, ya, maka ada juga terkait dengan eh, mekanisme yang terjadi di dalam sel yang kita kenal dengan multidrug resisten, ya. Jadi diberikan obat apa saja itu sudah tidak mempunyai pengaruh pada perkembangan penyakitnya. Ya, penyakitnya terus saja mengalami perburukan, ya, obat yang digunakan tidak memberikan dampak, ya. Jadi itu. Misalnya saja pada resistensi antibiotika terhadap mikroorganisme terhadap antibiotika, ya. Ini juga sudah kita teliti baik di Rumah Sakit Dr. Sutomo maupun juga di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Banyak publikasi kami terkait dengan multidrug resisten terutama pada mikroorganisme yang resisten pada antibiotik. Pada gambar sebelah kiri ini adalah ya, pada gambar sebelah kiri ini menunjukkan sel yang masih sensitif. Dengan demikian ketika ada suatu obat atau antibiotika, maka dia akan berikatan dengan reseptornya atau masuk ke dalam sel dan kemudian mematikan organel-organel yang ada dan sel ini akan mati. Tetapi di sisi lain ketika dia sudah mengalami resisten, ya, mengalami resisten, maka ketika diberikan antibiotika, yang pertama tentu dia merubah bagaimana reseptornya. Jadi reseptor itu mengalami perubahan. Padahal ikatan antara obat dengan reseptor itu harus mempunyai struktur stereo yang spesifik. Jadi artinya obat-obat tertentu hanya bisa berikatan pada reseptor tertentu. Tidak semua reseptor bisa diduduki. Maka dia merubah strukturnya. Itu yang pertama. Sehingga obat-obat tidak bisa berikatan dengan reseptor. Yang kedua,
yaitu ketika ada obat maka sel itu mampu menghasilkan enzim atau protein perusaknya. Jadi kalau obat masuk ya kemudian tinggal enzim merusaknya. Atau bahkan sel itu membuat suatu kanal atau saluran untuk membuang atau eflak ya. Jadi obat masuk kemudian dikeluarkan, obat masuk dikeluarkan sehingga dia ini menjadi resisten dan tidak mengalami kematian akibat adanya obat itu. Nah, ini adalah kalau kita belajar bagaimana sebenarnya mekanisme dari suatu obat bekerja ya pada keadaan selularnya. Misalnya saja tadi pada eh, pertumbuhan sel, pada kuman dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita lihat nanti pada pembelajaran ini, pada tingkat selular, saudara itu harus tahu macam-macam sel, harus tahu metabolismenya, harus tahu pembentukan energi yang ada di dalam sel, pembelahan dan siklusnya, diferensiasinya, ya. Sehingga nanti di bidang kefarmasian, saudara akan bisa memahami bagaimana suatu target protein dari suatu obat. Kemudian bagaimana interaksinya, bagaimana ketika obat itu masuk ke dalam sel, bagaimana mekanisme dari suatu obat itu, dan seterusnya. Ya, jadi itu. Kalau kita lihat pada suatu sel, seperti tadi sel siklus sel ya, ini pada siklus sel, maka obat ini ketika masuk ke dalam sel dan dia mengalami pada siklus tertentu, maka di sana nanti tentu obat itu akan berbeda. Ada yang memang bekerja pada fase mitosis, ada yang bekerja pada fase sintesis, ada yang bekerja pada fase G2 maupun G1. Ya. Makanya kalau obat kanker itu kan pemberiannya itu ada siklusnya. Bisa diberikan 5 kali siklus, bisa diberikan 3 kali siklus gitu ya. Jadi tujuannya apa? Siklus pertama itu misalnya saja sel itu obat itu membunuh pada fase sintesis ya. Sel itu kan tidak semuanya seragam pada fase sintesis diberi sitostatika mati semua kan tidak. Tetapi ada yang dalam fase sintesis, ada yang fase G2, ada yang fase M ya. Sehingga ketika diberikan pada siklus yang pertama, ya fase S ini akan mati. Yang sudah terlanjur berada pada fase M dan seterusnya, ya dia tetap sebagai sel kanker itu. Maka dia nanti akan terus tumbuh masuk setelah istirahat, masuk G1, masuk S. Maka disinilah siklus obat kedua diberikan. Ya. Kemudian nanti juga demikian masih ada sisanya yang masuk di G2, M dan seterusnya. Dimatikanlah pada siklus yang ketiga, keempat, gitu ya. Sehingga nanti biasanya setelah sekian siklus bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali, maka seseorang dinyatakan bebas dari sel kanker itu. Ya, jadi itu. Nah, pada tingkat organel juga demikian, saudara harus tahu macam-macam organel, fungsi dari organel. Perubahan-perubahan organel yang berpengaruh pada kondisi patofisiologis dan bagaimana obat itu mengembalikan pada keadaan fisiologis. Ya, jadi itu. Pada tingkat molekuler juga demikian. Ya, saudara nanti harus memahami terkait dengan reseptor, saluran ion, signaling pathway, ya ada beberapa macam signaling pathway. Ya. Kemudian juga nanti ada beberapa protein-protein yang ada di dalam sel pada tingkat molekuler. Genetika juga demikian. Ya. Mulai bagaimana ekspresinya, bagaimana replikasinya, bagaimana transkripsinya, translasinya. Ini nanti saudara juga akan pelajari dengan baik. Sehingga kalau kita lihat pada tahun 2000 ya, ini Human Genome Project ini dimulai. Ya. Human Genome Project meskipun tahun 2000 dimulai, sekarang 26 tahun gitu ya, masih belum banyak genetik yang memang diketahui dengan sempurna. Kalau ibaratnya 100% di dalam tubuh kita, genetik itu baru diketahui 20%-nya. Dari 20%-nya itu baru diketahui 10% ya, sampai dengan 15% yang diketahui fungsinya.
Ya, jadi itu. Nah, jadi masih banyak yang belum diketahui terkait dengan genetik ini. Padahal sebenarnya genetik ini adalah obat masa depan kita, ya. Jadi ibaratnya ketika memang mapping genetik itu diketahui dengan baik, ya, maka pengendali dari disease yang sifatnya adalah penyakit itu ada yang sifatnya adalah communicable disease, berarti yang ditularkan, dan yang non-communicable disease yang tidak ditularkan. Nah, misalnya saja yang non-communicable disease, ya, itu kalau kita lihat berkaitan dengan genetik, ya. Dengan demikian kalau mapping dari genetik itu diketahui, kalau di sana itu ada perubahan dari mapping genetiknya, itu pasti mengalami gangguan. Itu pasti disease, ya. Dengan demikian maka kalau genetik itu seperti koran, kalau salah ketik tinggal diperbaiki kan gitu ya. Jadi kalau ada tipe gitu ya, nah tipenya itu diperbaiki. Nah obat masa depan demikian, memperbaiki dari genetiknya. Ya jadi itu. Ini kalau kita lihat rancangan ke depan terkait dengan Human Genome Project. Nah pada Human Genome Project, setelah Human Genome Project ini pada Omics ya. Jadi setelah era itu, era Omics. Omics itu artinya sebenarnya misal genom itu ya rangkaian urutan genetik itu. Kemudian ilmunya jadi genomik, ya. Ada epigenomik. Nah, epigenomik berarti sama dengan epigenetik, ya. Jadi kalau ada genetik, ada epigenetik, ya. Kita di dalam biologi dulu itu ada yang namanya genetik dan ada fenotip ya. Masih ingat ya? Fenotip itu penampakannya. Rambutnya hitam, ya. Terus kemudian kulitnya putih misalnya seperti itu. Nah, itu yang namanya fenotip, ya. Sementara memang ada hubungan antara genetik dan fenotipnya itu. Nah, kalau misalnya saja eh, eh, suatu genetik itu ya susunan genetiknya itu di sana akan mengkode warna rambut itu hitam, maka tentu fenotipnya nanti akan hitam. Nah, keadaan ini yang ada hubungan antara genetik dan fenotipnya. Itu yang kita sebut dengan genetik atau genomiknya. Tetapi kalau epigenetik atau epigenomik itu perubahan fenotip, ya, perubahan fenotip yang tidak disebabkan oleh perubahan genetiknya. Jadi genetiknya sebenarnya tidak berubah, tetapi fenotipnya, penampakannya, penampilannya itu bisa berubah. Dengan cara apa? Kebiasaan. Penelitian itu sebenarnya dimulai dari penelitian yang sederhana. Jadi ada peneliti ya memelihara anjing dan angsa, ya. Kemudian angsa punya telur dan menetas, ya, bersamaan dengan anjing yang beranak. Kemudian anaknya itu ditukar, ya. Angsa mengasuh anjing, anjing mengasuh angsa, gitu ya. Ternyata dalam asuhannya, angsa itu sering melatih anjing itu untuk berenang. Padahal sebenarnya anjing tidak suka berenang ya. Maka di sana anjing yang setelah 2 bulan itu sudah bisa berenang. Sementara anak angsa yang diasuh oleh anjing tidak pernah diajari berenang. Ya, maka dia tidak bisa berenang. Nah, perubahan fenotip yang semula seharusnya dia itu bisa renang menjadi tidak bisa renang. Seharusnya dia itu tidak suka pada air kemudian suka. Itu faktor itu yang disebut dengan epigenetik. Ya, perubahan fenotip yang tidak disebabkan oleh genetik. Ya, jadi itu. Jelas ya? Kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Nah, selain itu saudara juga bisa ini sebenarnya majalah ataupun jurnal yang memang sangat baik untuk bisa saudara pelajari untuk human biology ini ya. Ini tentu hal kenapa saya tampilkan ini karena biasanya anak-anak sekarang lebih suka yang populer gitu ya.
Kalau lebih saintifik sekali itu agak sulit, agak berat gitu ya untuk disukai ya, yang populer. Nah, kalau yang ini ya tentu seperti yang saya sampaikan tadi referen-referen yang saudara. Tapi yang wajib tadi adalah Molecular Biology of the Cell dari Lodis. Dari Albert ya. Jadi Molecular Biology dari Albert. Itu bukunya tebal ya. Jangan dilihat tebalnya ya. Saudara download saja supaya tidak ketahuan tebalnya gitu ya. Ya, kalau saudara cetak nanti ketahuan tebalnya. Hampir 2000 halaman ya. Jadi itu. Nah, nanti saudara tidak perlu membaca semua, cukup membaca preface-nya, kemudian membaca beberapa chapter yang berkaitan dengan kuliah. Buku itu sangat baik, ya, fundamental sekali, ya. Kemudian kalau buku yang lain lagi yang saudara bisa baca ini adalah Inside of the Cell. Inside of the Cell ini buku wajibnya untuk pembelajaran biologi selular molekular di Amerika. Inside of the Cell. Ya, bukunya tipis 50 halaman dan warnanya juga bagus, menarik ya, gambar-gambarnya juga. Yang menarik juga gambarnya adalah molekular cell biology, Biolodis ini ya. Nah, oleh sebab itu nanti saudara silahkan membaca buku-buku yang ada, dengan demikian saudara bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan nanti ke depan itu tentu saudara akan menjadi seorang apoteker yang mampu mengembangkan obat dengan baik. Nah, buku-buku ini bisa saudara ambil di perpustakaan, ya bisa di-download dan lain sebagainya, ya. Nanti saudara kan kemarin sudah mendapatkan penjelasan ya untuk di perpustakaan ya. Sudah punya email address semua? Oke, bagus kalau sudah punya email address. Nanti kalau misalnya saja di lingkungan kampus dengan WiFi yang ada di UNER, tidak ada masalah. Akses bisa sepenuhnya. Saudara tinggal mengunjungi apa library eh, eh, lib.uner.ac.id ya, jadi itu. Nah, tetapi ketika saudara tidak menggunakan Wi-Fi-nya UNER ataupun juga berada di luar, ya, saudara bisa menggunakan Remote X, ya. Remote X itu berarti kalau di pojok kanan Libre UNER AC ID itu ada pendaftarannya, jadi saudara tinggal memasukkan dari email address saudara, ya. Email address saudara berarti email yang dari kampus, maka saudara sudah bisa terregister dan saudara bisa kalau Remote X bisa membuka library dari mana saja, ya. Jadi itu. Silakan dimanfaatkan fasilitas yang saudara miliki. Kita langganan buku itu mahal ya. Jadi hampir 1 tahun kita langganan pada jurnal dan buku itu di UNER itu kurang lebih 12 sampai 13 miliar ya. Bukan angka yang kecil. Ya. Nah, itu termasuk saudara yang bayar ya. Ya, jangan sia-siakan saudara bayar enggak saudara baca gitu ya. Jadi itu. Ya. Jadi eh, besar untuk apa? Perpustakaan ya, buku-buku di sana. Demikian juga dengan bandwidth ya. Bandwidth di UNER itu juga kita berlangganan mahal ya. Nah, oleh sebab itu saudara manfaatkan ya. Saudara boleh menggunakan WiFi dan lain sebagainya yang ada di UNER kan? Ya. Banyak masalah, enggak kan? Ya. Enggak ini ya. Lancar kan ya? Iya. Jadi itu. Nah, oleh sebab itu bisa saudara manfaatkan dengan baik ya. Karena untuk eh, bandwidth ataupun apa konektivitas kita juga hampir untuk seluruh UNER itu 1 tahun kita itu membayarnya hampir 20 miliar ya. Jadi buku juga sudah demikian ya. Kemudian juga internet demikian, maka ya tentu saudara manfaatkan sebaik mungkin ya. Jadi itu. Nah, sekarang kita bicara masalah sel ya. Sel itu tentu kalau kita lihat semua organisme itu terdiri dari sel,
merupakan unit terkecil yang mampu melakukan koordinasi hidup, ya. Dan tentu saja sel itu berasal dari sel yang lain, ya. Jadi itu. Kemudian kalau kita lihat sel ada dua jenis, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik berarti kromosom terdistribusi pada seluruh bagian dari sel, sementara kalau eukariotik terfokus pada inti. Ya, jadi ini kalau kita lihat pada eukariotik yang sebelumnya tadi prokariotik, ya. Oke, baik. Kemudian fungsional dari sel, ya, komponen-komponen yang ada di dalam sel, ya, itu yang pertama tentu sebagai boundaries function, membatasi sel itu dari lingkungan sekitar. Kemudian juga control function berarti mengendalikan sel itu hidup, mengendalikan sel itu tumbuh, dan lain sebagainya. Kemudian juga assembling function berarti menghubungkan bagian-bagian sel yang satu dengan yang lain. Transport ya berarti sebagai fasilitasi untuk memindahkan komponen dari satu bagian ke bagian yang lain. Juga energi transformer ya, kemudian juga support system, locomotion, dan cell division. Nah, ini kalau kita lihat sebagai boundaries itu ada dua, yaitu plasma membrane maupun juga dinding sel. Ya, kalau plasma membrane berarti pada hewan, cell wall berarti pada tanaman. Nah, ini kalau kita lihat topologi dari membran sel terdiri dari bilayer, lipid bilayer di sana. Bagian dari luar itu yang bulat-bulat ini sifatnya adalah aqueous karena ini adalah fosfat ya. Maka dia di sekitarnya ini adalah air. Tetapi kalau kita lihat di bagian dalam ini adalah lipid, maka tentu ini sifatnya adalah lipoid. Kemudian bagian dalam lagi ini sifatnya aqueous. Sehingga sebenarnya obat itu menembus membran tidak mudah. Karena dia harus mampu melewati fase air, kemudian lipid, kemudian fase air baru masuk ke dalam sel. Pada bagian luar itu ada karbohidrat, ada glikoprotein terikat, kemudian ada protein. Apakah protein itu menembus membran seperti ini? Ini protein menembus membran. Ada juga protein yang berada pada permukaan membran, apakah bagian luar maupun juga bagian dalam. Ya, jadi itu. Ini penting sekali topografi dari membran ini sehingga ini akan mempengaruhi bagaimana sebenarnya kita mendesain dari obat itu untuk mampu memberikan aktivitas. Kemudian fungsi kontrol di sana ada nukleus dan nukleolus ya, tentu mengatur kehidupan dari sel, apakah dia nanti akan membelah, apakah dia nanti mengalami kematian dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat untuk ini nukleus ya, nukleus kalau kita lihat membrannya ini porinya lebih besar ya, porinya lebih besar. Ya di dalamnya ini ada kromosom ya, dan tentu saja ada tempat untuk menghasilkan ribosom-ribosom yang ada di dalam nukleolus. Nah, kemudian fungsi assembling. Assembling berarti menghubungkan. Ini fungsi ini dimiliki oleh sitoplasma. Sitoplasma itu menghubungkan antara organel yang satu dengan organel yang lain. Ya, kalau kita lihat pada mikroskop fluorescence nampaknya seperti ini. Jadi dia menjadi penghubung ya antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Fungsi transport ini terjadi pada endoplasmic reticulum dan juga Golgi apparatus.
Endoplasmic reticulum, ya, ini kalau kita lihat merupakan membran ya yang terlipat gitu ya. Dan di sana ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma yang kasar, smooth, raw, retikulum endoplasma retikulum, karena raw ribosum tempat untuk menghasilkan protein. Sementara yang smooth berarti halus di sana menghasilkan lemak. Kemudian kalau Golgi itu berarti sebagai fungsi packaging. Apa yang dihasilkan pada retikulum endoplasma akan masuk pada Golgi apparatus dan dia dipack sebagai vesikel-vesikel. Seperti ini ilustrasinya ya. Kalau ada protein dihasilkan di sini maka protein akan mengalir mengikuti kanal yang ada, kemudian nanti akan dilepas dan masuk ke dalam Golgi apparatus, kemudian akan berbentuk vesikel-vesikel yang siap akan ditransport ke sel yang lain. Ya, jadi itu. Ini kalau kita lihat. Sehingga packaging itu sebenarnya ada di sini nih, ya, di Golgi apparatus. Kemudian fungsi storage, ya. Storage berarti di sana ada vakuol, ya, dan juga ada lisosum. Kalau vakuol ini umumnya ya mulai makanan, sampah, cairan itu ada di sana, ya. Kemudian kalau lisosum itu berarti vesikel yang isinya adalah enzim. Tujuannya apa? Mendigest dari makanan, mendigest dari komponen asing yang masuk ke dalam sel. Sehingga seringkali dia disebut dengan suicide sac, ya, suicide sacs ya, yang tentu ini akan menimbulkan kematian dari misalnya saja bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam sel itu. Contohnya di sini ya, ketika ada komponen makanan ataupun juga bakteri gitu ya, dia nanti akan masuk sebagai vesikel, kemudian akan bergabung lisosom itu karena isinya enzim lisosom, maka di sini nanti akan mencerna, mendigest ya, dan kemudian akan dipecah dan dibuang keluar dari sel. Kemudian energi transformer, ya, pembentuk energi. Ini pasti terjadi pada mitokondria karena proses-proses oksidasi dan reduksi di dalam sel itu terjadi pada mitokondria. Maka di sana menghasilkan energi, ya, yang mitokondria itu akhirnya disebut powerhouse of the cell, ya. Jadi itu bentuknya terlipat, ya, ada membran luar dan membran dalam. Kalau pada tanaman tentu kloroplas. Nah, ini kalau kita lihat pada mitokondria, bagian luarnya, ini bagian dalam, ya, outer membrane, ya, ini inner membrane. Sementara kalau kita lihat ada matriks, ya, ini tempat reaksi reduksi oksidasi terjadi dan ada kristal lekuan-lekuan ini. Kemudian support system dari sel itu akan membentuk sel itu dan akan mempertahankan bentuk tersebut, ya. Jadi itu tersusun oleh sitoskeleton, ya, berarti ini merupakan lapisan tipis fibrous, ya, yang nanti akan menjadi scaffold, ya, untuk mendukung organel yang satu dengan organel yang lain, ya, berada pada tempatnya. Nah, kalau dia itu bentuknya hollow filamen, maka dia disebut microtubules. Kalau dia itu bentuknya solid filamen, maka dia disebut mikrofilamen. Kemudian locomotion. Jadi sel itu juga bisa bergerak, terutama sel yang memang uniselular. Yang multiselular umumnya tidak. Ya, yang uniselular misalnya saja bakteria, ya. Itu bisa ada silianya atau flagelanya untuk menggerakkan itu. Kemudian cell division berarti di sana pembelahan untuk fungsi pembelahan, maka sel triul mempunyai peran yang penting karena dia nanti akan membagi, ya, satu sel itu menjadi dua sel. Nah, perbedaan sel ini yang pertama saya berikan pada sel tumbuhan dan sel
hewan, tapi saya tidak banyak membahas karena dulu waktu di SMA saudara juga sudah mendapatkan pembelajaran. Ya, kalau ini bedanya kalau pada tanaman itu pasti ada dinding sel, kloroplas dan vakuol. Kalau pada sel mamalia ataupun juga hewan di sana ada membran maupun juga liposom. Ya, yang lainnya sama. Kemudian karakternya dari sel itu. Ya, sel yang ada dalam tubuh kita itu bentuknya berbeda-beda. Saudara melihat sel darah merah, bentuknya berbeda dengan sel darah putih. Bentuknya berbeda dengan platelet. Bentuknya berbeda dengan sel epidermis dan lain sebagainya. Kenapa ada bentukan-bentukan seperti itu? Itu menyesuaikan fungsinya. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya saja sekarang sel epitel. Sel epitel yang ada pada saluran cerna, jadi kalau usus itu, lubang usus itu berarti itu namanya lumen, ya. Maka bagian dari eh, permukaan itu bentuknya seperti ini, ada jonjot-jonjotnya gitu ya. Ini tentu untuk memperluas serapannya, ya, memperluas area yang bisa digunakan sebagai tempat untuk menyerap makanan. Sehingga ketika kita makan dicerna, ya, masuk ke dalam lumen, maka di situ akan diserap. Ya, ketika dia diserap di sini pada sel epitel, kemudian makanan ini akan dipindahkan masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, masuk ke dalam. Jadi kalau di sini ini pada bagian ujung di sini, ya, ini banyak konsentrasinya tinggi ya pasti akan diserap sebagian di sini. Sisanya yang tidak diserap maka akan diserap di sebelah bawahnya. Kalau tidak tidak terserap semua masih diserap di sebelah sel berikutnya dan seterusnya. Sehingga di sana adalah orkestrasi bagaimana optimasi dari proses penyerapan. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ada karakteristik yang khusus pada sel ini, yaitu bahwa hubungan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya sangat kuat. Ini, ya, hubungan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya sangat kuat. Ini yang disebut dengan tight junction. Ya, tight junction ini yang menimbulkan efektivitas serapan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ikatan yang kuat ini menimbulkan ketidakmampuan komponen yang ada pada sel satu akan merobos ke sel yang lain. Misalnya saja tadi, kalau ada komponen di sini ini diserap, ya, masuk ke sini, ini tidak akan bisa merembes ke arah kanan atau ke arah kiri, tapi dia nanti akan masuk ke pembuluh darah. Dengan demikian, maka sisa dari makanan ini akan diserap oleh sel yang kedua, oleh sel yang ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Dengan demikian efisiensi pada proses penyerapan akan berjalan dengan baik. Sehingga peran dari tight junction ini menjadi penting. Ya, orang-orang yang mempunyai tight junction itu dalam jumlah yang besar, absorpsinya itu menjadi sangat tinggi. Ya, oleh sebab itu karena absorpsinya itu sangat tinggi, ya, karena absorpsinya itu sangat tinggi, maka tentu kalau absorpsinya itu sangat tinggi, ya, ya tentu yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik akan besar. Makanya kadang ada orang-orang yang cenderung lebih gemuk gitu ya. Itu karena tight junction-nya di sini banyak. Sebaliknya orang-orang yang memiliki tight junction kecil, absorpsinya menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi, diabsorpsi di sini, dia nanti merembes ke kanan, merembes ke kiri. Akibatnya apa? Karena penyerapan itu mengacu pada gradien konsentrasi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka tidak akan bisa terjadi. Ya, makanya kan ada ya, ini anak ini makannya banyak tapi tetap kurus gitu ya, itu ada. Tapi sekarang justru yang diinginkan kan yang tetap kurus begitu ya. Jadi itu. Nah, yang tipis-tipis begitu ya. Jadi itu. Yang tight junction-nya longgar gitu ya. Yang sedikit tight junction-nya. Nah, ini alasan rasional ketika kita bicara mengenai tight junction. Ya, nanti kaitannya dengan obesitas dan lain sebagainya. Oke. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Nanti sisanya silahkan dipelajari mengenai tipe-tipe dari ada sel saraf, ada sel lemak, ada sel endotel, ya.
Itu nanti tolong dipelajari dengan baik. Ada pertanyaan sampai di sini, saya persilahkan. Silahkan. Lu tidak ada yang bertanya. Loh, saudara itu kuliah itu membayar SPP-nya mahal loh ya, UKT-nya mahal loh ya. Dan itu termasuk bertanya loh ya. Ya, manfaatkan sebaik mungkin ya. Jadi itu. Demikian juga dengan pembimbingan-pembimbingan di kampus. Silahkan ya, saudara eh, minta bimbingan dari dosen dan lain sebagainya ya. Jadi itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, dipelajari tipe-tipe dari sel. Minggu depan akan kita lanjutkan. Mungkin minggu depan ini juga kuliahnya malam, ya, karena sebenarnya saya mengagendakan untuk kembali ke Surabaya, ya, tetapi saya khawatir apa waktunya tidak tepat, gitu ya. Tetapi tolong dipersiapkan kalau misalkan nanti ada kuliah secara luring ataupun juga secara daring, tentu tidak akan ada masalah, ya. Jadi itu. Saya upayakan minggu depan saya bisa memberikan kuliah luring di Surabaya dan bertemu eh, saudara semua, ya. Jadi itu. Oke, baik. Saya rasa cukup pada malam hari ini dan saya berharap saudara bisa belajar baik di Fakultas Farmasi. Silakan, Safina. Izin bertanya, Prof. Tadi saya di awal sempat absen karena error di aplikasi kampus kitanya. Izin, Prof. Oh, tadi seingat saya saudara sudah saya masukkan. Coba kita cek di mana ininya. Ya. Ada nama saudara? Atau ada yang belum ini? Siap sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Permisi, Prof, izin. Tadi Iya. saya juga absen dan belum bisa, masih invalid, Prof. Nah ini, enggak yang merah ini. Ada, Kansa Kirana dengan NIM 151251055. Mana ya? Di nomor 6, Prof. Nomor 6. Iya, Prof. Oh, kok enggak muncul saudara di ini? Iya, Prof. Tadi saya masih invalid. Sebentar. Oke. Ada lagi? Oh, sudah. Terima kasih, Prof. Oke, ya. Kalau demikian saya rasa cukup, ya. Saya, Prof. Oh Maaf. ya,